Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kepada ketua kelas dipimpin doa ya. Maka teman-teman sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, hari ini anak-anak siapa yang tidak masuk? Siapa? Berapa orang? Satu orang. Kenapa alasannya? Sakit. Ya, sama-sama kita doakan semoga yang sakit pada hari ini bisa cepat pulih sehingga bisa sama-sama melaksanakan pembelajaran di kemudian ya, di esok hari. Selanjutnya, anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap ya. Kalau sudah siap, coba lihat seputaran kita. Kalau masih ada sampah atau apa yang kira-kira mengganggu kita belajar untuk cepat dijauhkan ya. Ya, baiklah. Dalam pembelajaran ini, Bapak akan mengulang ya. Mengulang apa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Materi apa anak yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, hari ini kita tentang hukum Newton, hukum Ohm ya. Minggu yang lalu tentang apa? Tentang hambatan listrik dan rangkaian hambatan listrik. Nah, minta pada anak-anak yaitu ada pertanyaan dari Bapak, apa itu hambatan listrik? Salah satu dari anak-anak supaya bisa tunjuk tangan. Ya. Apa hambatan listrik, Nak? Coba. Salah satu? Ya, silakan. Iya, betul ya. Kemudian selanjutnya, apa jenis-jenis rangkaian hambatan listrik? Orang lagi. Ya, jenis-jenis rangkaian hambatan listrik. Silakan. Anak yang ini, ya. Ya. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bisa dijelaskan? Rangkaian seri adalah hambatan-hambatan dihubungkan secara seri sehingga arus listrik melalui semua hambatan. Rangkaian paralel adalah hambatan-hambatan dihubungkan secara paralel sehingga arus listrik dapat mengalir melalui salah satu hambatan atau semua hambatan. Iya, ya. Berarti materi yang minggu yang lalu itu masih ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Ohm. Sebelum itu Bapak ada pertanyaan sedikit ya. Apa bisa kalian lihat? Nah, kenapa tidak nyambung? Maaf. Nah. Letih. Ya. Ini Bapak tampilkan ada gambar, kemudian ada pertanyaan pemantik ya. Sebentar kita tunggu slide kita tampil dulu.
Nah, bisa dilihat? Gambar apa itu? Terang nggak? Nah, terang ya. Ya. Yang pertama ada gambar lampu, senter dan kabel, ya. Bapak tanya, ini ada pertanyaan, mengapa lampu menyala ketika saklar dihidupkan? Benar nggak menyala? Kemudian mengapa lampu senter menyala lebih terang ketika baterai baru dipasang? Dan kemudian mengapa kabel listrik yang berukuran kecil dapat berbahaya? Ya. Nah, anak-anak ya, itu tidak perlu dijawab, dipikirkan, ya. Baiklah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah setelah melaksanakan praktikum virtual lab, peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan tegangan, arus, dan hambatan dengan benar. Kemudian yang kedua adalah setelah melaksanakan praktikum virtual lab, peserta didik mampu melakukan pengolahan data dan menganalisis hasil pengamatan secara benar. Yang ketiga, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip hukum Ohm dengan benar. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi siswa, anak-anak ya nanti diarahkan untuk bisa ya melakukan apa yang menjadi tujuan kita pada hari ini. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut kepada kegiatan inti kita, Bapak sudah kirimkan di Google Drive kalian, ya, di Google Chrome itu ada 5 pertanyaan. Itu adalah retest, ya, tes awal. Silakan dijawab, Bapak kasih waktu 5 menit, ya. Semuanya dijawab, ya. Ada 5 pertanyaan, 5 soal untuk di awal ini, ya. Silakan dijawab dari HP masing-masing. Ya. Berarti 5 menit ya. 908. Nanti dari hasil itu nanti langsung masuk ke Google Drive Bapak. Bisa dilihat nanti ya hasilnya. Sudah selesai? Nah. Mati lampu.
Sudah. Oke anak-anak ya, karena kendala maka itu sudah Bapak kirim video ke HP anak-anak ya, video tentang hukum Om. Jadi silakan ditonton terlebih dahulu sebelum kita masuk ke siklus diskusi ya. Silakan. Kita sehari-hari. Bagi Anda yang suka video ini, untuk subscribe channelnya agar tidak ketinggalan video menarik dari kami berikutnya. Satu, kipas angin. Pada kipas angin listrik, kita dapat mengontrol kecepatannya dengan menekan atau memutar tombol ke sana kemari. Di sini arus yang mengalir melalui kipas dikendalikan dengan mengatur resistansi melalui regulator yang ada di dalam kipas angin tersebut. Tombol pengaturan kecepatan pada kipas angin dapat ditekan untuk mencapai resistansi variabel pada terminal keluaran. Untuk nilai input tertentu, kita dapat menghitung resistansi, arus dan daya yang mengalir dengan menggunakan hukum Ohm. Dua, pemanas elektrik. Pemanas listrik adalah peralatan yang umum digunakan pada setiap musim dingin di beberapa negara di dunia. Pemanas listrik memiliki kumparan logam yang memiliki resistansi tinggi yang memungkinkan sejumlah arus mengalir melaluinya untuk menyediakan panas yang dibutuhkan. Selain itu, daya yang akan disuplai ke pemanas dihitung menggunakan hukum Ohm ini. Tiga, setrika elektrik. Setrika listrik adalah sebuah alat elektronik yang menghasilkan panas, yang berfungsi untuk menyetrika dan melicinkan pakaian kita, sehingga nampak lebih rapi dan memperelok penampilan kita. Setrika listrik memiliki banyak resistor di dalamnya. Resistor membatasi jumlah arus yang mengalir melaluinya untuk memberikan jumlah panas yang dibutuhkan. Ukuran resistor yang digunakan di dalamnya ditentukan dengan menggunakan hukum Ohm ini. 4. Gadget. Perangkat elektronik seperti laptop, ponsel, kamera, iPad, headphone, dan lain-lain dalam bekerjanya membutuhkan catu daya arus searah atau DC dengan nilai tertentu.
Peralatan tersebut membutuhkan sejumlah arus dan tegangan listrik untuk bisa beroperasi. Hukum Ohm memberitahu kita berapa jumlah resistansi yang kita butuhkan untuk membentuk arus tertentu dengan jumlah tegangan tertentu. Kelima, desain Sekring. Sekring adalah komponen listrik yang berfungsi membatasi jumlah arus yang mengalir melalui rangkaian, serta untuk menetapkan sejumlah tegangan listrik. Sekring terhubung dalam rangkaian di perangkat. Hukum Ohm digunakan untuk mengetahui resistor mana yang dibutuhkan. Sekring digunakan untuk mencegah kebakaran apabila terjadi arus pendek atau korsleting listrik. 6. Catu daya. Mobil listrik juga perangkat elektronik yang lain, seperti gadget, memerlukan catu daya atau power supply dalam memperoleh energi listrik untuk menjalankannya. Catu daya adalah instrumen yang memasok energi ke perangkat elektronik. Contohnya adalah pengisi baterai wireless pada handphone. Alat tersebut memberikan tegangan keluaran variabel berdasarkan resistansi yang dimilikinya sesuai dengan hukum Ohm. Demikian tadi ulasan singkat tentang 6 contoh aplikasi hukum Ohm dalam aktivitas sehari-hari. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Baik anak-anak, perhatikan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba kalian perhatikan apa yang Ibu bawa. Di sini ada 3 buah kotak. Perhatikan, ini kotak pertama, kemudian ini kotak kedua, dan ini kotak ketiga. Oke. Dari ketiga kotak tersebut, coba kalian perhatikan masing-masing lampunya. Ini untuk kotak pertama, lampunya bagaimana? Dia dalam keadaan tidak menyala untuk kotak 1. Kemudian, untuk kotak kedua, ini lampunya menyala. Kemudian, untuk kotak ketiga, juga lampunya menyala. Coba kalian perhatikan antara kotak kedua dengan kotak ketiga, mana yang lebih terang menyala lampunya? Kotak kedua atau kotak ketiga? Oke, setelah kalian mengamati dari ketiga kotak ini, kira-kira apa yang menyebabkan nyala lampu berbeda dari ketiga kotak ini? Ya anak-anak, ya sudah kita melihat video ya. Sudah tadi ya? Sudah ya. Nah sekarang anak-anak duduk berkelompok ya. Duduk berkelompok sesuai dengan apa yang sudah Bapak kasihkan kelompoknya tadi ya. Sudah diatur tadi. Silakan anak-anak untuk duduk berkelompok. Ini ada LKPD ya. 5 kelompok ya, 5 kelompok saja ya. Tadi sudah Bapak bagi menjadi 5 kelompok.
Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ambil nak. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Itu sudah dibagi LKPD, silakan untuk dibuka simulasi PET-nya. Silakan buka simulasi PET. Sudah ada yang terbuka? Ya. Nah, perhatian ke depan ya. Sebelum mengerjakan, kita buka dulu simulasi PET ya, itu simulasi PET untuk fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Kita buka di simulation fisik ya. Simulation fisik, kemudian cari electricity, magnet dan sirkuit. Ya, ini kita lepas saja supaya tidak saya tidak terlalu banyak ya. Nah, buka yang ini, Ohm's Law. Ya, kelihatan? Ohm's Law. Nah, pada tabel anak-anak, coba dilihat tabelnya, itu ada 2 tabel. Ya. Setelah ini kita tekan play. Nah, siap. Ini ada kurang, apa kurang? Arus, ya. Jadi rumusnya F sama dengan I kali R. Ini F, ini P, ini R. Nah, pada tabel itu ada 2 tabel. Tabel yang pertama itu ya, yang satu itu hambatan tetap, tegangan yang diubah ya. Kemudian tabel yang kedua tegangan tetap, hambatan yang diubah. Nah, ya. Bapak contohkan misalnya ya. Misalnya kita lihat hambatan kita isi berapa misalnya? Nah, misalnya di situ 557 ohm hambatannya. Kemudian tegangannya misalnya 2,8 volt. Ya. Maka arusnya adalah 5 miliampere. Ya, ini tuliskan pada lembar kerja. Ya, kuat arus sama dengan 5,0 miliampere. Ya. Bisa kan? Bisa. Nah, coba buka pada HP-nya masing-masing aplikasi
yang kita buka tadi ya. Kemudian kerjakan tabelnya dan jawab pertanyaannya. Silakan diskusi ya. Bisa? Ya. Ini sudah? Sudah. Sudah diisi? Sudah. Nah, kalau yang ada yang belum dapat itu Bapak kirim sama Paril ya. Kirimkan sama yang lain. Kalau yang belum bisa terbuka. Ada 2 tabel itu ya.
bisa terus sampai berapa bisa? Oh. Sudah kalau itu harus bisa kan? Bisa? Pas, bisa pas. Angka 200. Kalau tidak pas, jadi buat gratis yang I antara P dan I, di mana P terletak pada sumbu vertikal, vertikal ke atas kan, bawah horizontal kan. Kemudian yang ini data ini kan masukkan di situ. Jadi seperti apa? Seperti apa datanya? Ya, tambah 1 ya? Tambah 2 belum ya? Bisa? Ini 2 tabel ya? Ya. Iya kan? Bukan tabel grafik. Dua kali ya? Biasa kan? Pasti bisa. Ini berapa? Antara apa? Ini berapa? Ini berapa? Ini sekarang dulu. Lagi serta. Berapa kita pas? Bisa. Ini pertama ya. Bisa. Kita buktikan sama.
Sudah grafik yang pertama? Ya, itu kan data sudah, tinggal buat grafik ya. Nah, ya, ada pertanyaan? Cari boleh, kan? Ya kan? Ini hubungan P dan I kan? V-nya mana? I. Ini, I-nya yang ini. Jadi kan nanti yang V-nya yang mana? V-nya yang terletak pada sumber vertikal, berarti P-nya tegak, ya. I-nya yang horizontal, ya. Ini I. Nah, sekarang masukkan angkanya kan, 20 mA di mana kan? Kemudian ini 4. Nah, kan pasti 4 di bagian bawah, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 misalnya kan. Yang ini 2, 22, 25, 27, 30 ya. Berhubungkan ya, titik ke titik itu bisa ya. Ini ada kendala enggak ya? Bisa buat grafik? Bisa ya. Ya, sama-sama. Panas. Hidup lagi.
Ender. Saya Karan Gojasa. Kami akan melanjutkan presentasi pada Lisa. Saya Lisa Mariani akan membacakan hasil tabel data percobaan hubungan antara tegangan dan kuat arus. 1. Tegangan 4,00 volt, hambatan 200 ohm dan kuat arus 0,02 ampere. 2. Tegangan 4,50 volt dan hambatan 200 ohm, kuat arus 0,025 ampere. 3. Tegangan 5,00 volt, hambatan 200 ohm dan kuat arus 0,025 ampere. 4. 5,50 volt, hambatan 200 ohm dan kuat arus 0,0275 ampere. 5. 6,00 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 0,3 ampere. Tabel 2. Tegangan 4,00 volt, hambatan 250 ohm dan kuat arus 0,016 ampere. 2. 4,00 volt, 300 ohm dan kuat arus 0,013 ampere. 3. Tegangan 4,00 volt, hambatan 350 ohm, kuat arus 0,011 ampere. 4. 4,00 volt, hambatan 400 ohm dan kuat arus 0,01 ampere. 5. Tegangan 4,00 volt, hambatan 450 ohm dan kuat arus 0,008 ampere. Baiklah, selesai sudah hasil pembacaan hasil percobaan dari kami. Kali ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya. Bagaimana hukum Ohm dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah. Jawabannya, hukum Ohm dapat diterapkan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, pemasangan kabel. Hukum Ohm dapat digunakan untuk menghitung ukuran kabel yang diperlukan untuk mengalirkan arus listrik yang diinginkan tanpa menimbulkan panas yang berlebihan. Pemasangan peralatan elektronik. Hukum Ohm dapat digunakan untuk menghitung arus listrik yang mengalir melalui peralatan elektronik sehingga dapat mencegah terjadinya korsleting atau kebakaran. Apakah ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Baik, selesai sudah presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Dari sini kami akan membacakan hasil dari presentasi kami yang akan dibacakan oleh Rasya Junika. Para Rasya Junika kami persilakan. Di sini saya akan membacakan hasil percobaan hubungan antara tegangan dan kuat arus. Yang
pertama, tegangan 4,00 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 0,02 ampere. Yang kedua, tegangan 4,50 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 0,025 ampere. Tegangan ketiga, 5,00 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 0,025 ampere. Tegangan keempat, 5,56 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 0,025 ampere. Tegangan kelima, 6,00 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 0,03 ampere. Data percobaan yang kedua akan dibacakan oleh Putri WM. Data percobaan yang kedua, 1. Tegangan 4,00 volt, hambatan 250 ohm, kuat arus 0,016 ampere. 2. 4,00 volt, hambatan 300 ohm, kuat arus 0,013 ampere. Hambatan ketiga, 4,00 volt, hambatan 360 ohm, kuat arus 0,011 ampere. 4, 4,00 volt, hambatan 400 ohm, kuat arus 0,015. 4,00 volt, hambatan 450 ohm, kuat arus 0,08 ampere. Dan itulah hasil dari data percobaan antara kami 1 dan 2 kami. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan? Baiklah, dan pertanyaan akan dijawab oleh Sofia Odia Sahara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut hukum arus listrik, tegangan, dan hambatan memiliki hubungan yang berbanding lurus. Artinya, jika tegangan meningkat, maka arus listrik juga akan meningkat. Demikian pula, jika hambatan meningkat, maka arus listrik akan menurun. Baiklah, apa sudah jelas? Silakan Kozi. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Bisa. Masih ada? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus ya. Bagus ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari percobaan yang kami lakukan tadi. Perkenalkan, nama saya Dea Kartika sebagai moderator. Saya Lexi Diantara, silakan Sofia Putri, saya Olivia Diantara Putri. Saya para penghitung. Saya Andrea Berana. Saya Ken Billy Kavaljab. Baiklah, satu percobaan akan dibacakan oleh Lexi Diantara karena Lexi penulis. Silakan. Perkenalkan, saya Lexi Diantara. Di sini saya akan membacakan hasil percobaan mengenai menyelidiki hubungan antara tegangan dengan kuat arus listrik. Diperoleh data sebagai berikut. Nomor 1, tegangan 4,00 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 2
Baiklah, saya akan melanjutkan tabel kedua data percobaan di hubungan antara hambatan dan kuat arus. Nomor 1, tegangan 4.00 volt, hambatan 250 ohm, kuat arus 15,9 mA. Nomor 2, 4.00 volt, hambatan 300 ohm, kuat arus 13,2 mA. Nomor 3, tegangan 4.00 volt, hambatan 350 ohm, kuat arus 11,5 mA. Nomor 4, tegangan 4.00 volt, hambatan 400 ohm, kuat arus 9,8 mA. Nomor 5, tegangan 4.00 volt, hambatan 450 ohm, kuat arus 8,9 mA. Kepada moderator, saya persilakan. Jadi setelah pemaparan dari kelompok kami membuka sesi tanya jawab bagi pertanyaan. Dipersilakan. Ya, bagaimana cara menghitung tegangan listrik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tegangan listrik dapat dihitung menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan listrik dalam volt, I adalah arus listrik dalam ampere, R adalah hambatan listrik dalam ohm. Ya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Tidak ada? Mungkin sudah cukup itulah pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok selanjutnya, kelompok 4. Ayo, kelompok 4 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kami tadi. Perkenalkan, saya Siti Lestari selaku moderator yang akan membimbing jalannya proses presentasi pada kelompok kami. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Saya Ridwan Pranugrah. saja untuk hasilnya dibacakan oleh saya. Saya akan membacakan hasil percobaan antara hubungan antara tegangan dan kuat arus tegangan dengan benar. Tegangan 40 volt, 4,00 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 20 mA atau miliampere. Tegangan 4,50 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 22,5 miliampere. Tegangan 5,00 volt, hambatan 200 ohm,
arus listrik dapat dihitung menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R, di mana I adalah arus listrik dalam ampere, V adalah tegangan listrik dalam volt, R adalah hambatan listrik dalam ohm. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Saya selaku moderator kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terus. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil percobaan kami tadi. Saya Audrey Dwi Aziza sebagai moderator. Saya Kaisara Wietri. Saya Gispi Andini. Saya Muhammad Sila. Saya Rizky Adi. Kami akan mempresentasikan tentang hukum Ohm yang dibacakan oleh hasil percobaan yang dibacakan oleh Kaisara Wietri. Baiklah, saya akan membacakan hasil percobaan hubungan antara tegangan dan kuat arus. 1. Tegangan 4.00 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 20,0 mA. 2. 4.50 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 22,5 mA. 3. 5.00 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 25,0 mA. 4. 5.50 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 27,5 mA. 5. 6.00 volt, hambatan 200 ohm, kuat arus 30,6 mA. Selanjutnya, data percobaan hubungan antara hambatan dan kuat arus dan tabel kedua. 1. Tegangan 4.00 volt, hambatan 250 ohm, kuat arus 16,0 mA. 2. Tegangan 4.00 volt, hambatan 300 ohm, kuat arus 13,3 mA. 3. Tegangan 4.00 volt, hambatan 350 ohm, kuat arus 11,3 mA. 4. Tegangan 4.00 volt, hambatan 400 ohm, kuat arus 10,4 mA. 5. Tegangan 4.00 volt, hambatan 450 ohm, kuat arus 8,9 mA. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Ada? Ada yang bertanya? Tidak ada. Tutup. Tutup. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kasih belum? Ya, baiklah anak-anak. 5 kelompok sudah menyajikan hasil kerjanya masing-masing, ya, dan semuanya bagus, baik ya. Berarti kerjasamanya juga baik, bergotong royong, ya. Nah, selanjutnya kita buat suatu kesimpulan dari hasil diskusi kita. Buatlah suatu kesimpulan, ya. Silakan Bapak kasih waktu sebentar, ya, untuk berdiskusi lagi untuk menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan hari ini, ya. Silakan.
Semua kelompok membuat suatu kesimpulan. Ya. Jadi hasil yang sudah kita diskusikan itu kembali diulangi, dibaca kembali, direnungkan kembali untuk membuat suatu analisis kesimpulan. Sudah? Sudah. Kalau sudah, Bapak persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasil kesimpulannya. Perkenalkan, saya Andri Jumabeda. Dari kesimpulan dari perwakilan dari kelompok 1 ini membacakan kesimpulan dari buku percobaan yang kami lakukan. Kesimpulan, hukum menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan listrik yang diterapkan kepadanya dan terbalik dengan hambatan. Secara matematis hukum Ohm dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan 1 I dikali R. Terangan. V adalah tegangan listrik volt. I adalah kuat arus listrik ampere. R adalah hambatan listrik ohm. Jadi semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar pula kuat arus listrik yang mengalir. Selesai sudah pembacaan kesimpulan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Baiklah, perkenalkan nama saya Kenzo Bukabaja dan saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 3. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensi atau tegangan listrik yang diterapkan kepadanya dan berbanding
sama dengan I dikali R. Keterangan. V adalah tegangan listrik, volt. I adalah kuat arus listrik, ampere, R adalah hambatan listrik, ohm. Jadi semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar pula kuat arus listrik yang mengalir. Sebaliknya, semakin besar hambatan listrik, maka semakin kecil pula kuat arus listrik yang mengalir. Ya. Kemudian kesimpulan dari kelompok 3. Keempat. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan kesimpulan. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir memiliki suatu penghantar atau berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding balik dengan hambatannya. Secara matematis, hukum Ohm dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan I kali R. Keterangan, V adalah tegangan listrik atau volt. I adalah kuat arus listrik atau ampere. R adalah hambatan listrik atau ohm. Jadi semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar pula arus yang mengalir. Sebaliknya, semakin besar hambatan listrik, maka semakin kecil pula kuat arus listrik yang mengalir. Ya. Ya. Kelompok 5. Baiklah, saya belajar istilah mulai dari kelas 5. Saya akan membacakan kesimpulan. Hukum Ohm mengatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan listrik yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara sistematis, hukum Ohm dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan I kali R. Keterangan, V adalah tegangan listrik atau volt. I adalah kuat arus listrik atau ampere. R adalah hambatan listrik atau ohm. Jadi, semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar pula kuat arus listrik yang mengalir. Sebaliknya, semakin besar hambatan listrik, maka semakin kecil pula kuat arus listrik yang mengalir. Sekian dari kesimpulan. Iya. Iya, ya. Dari hasil kesimpulan yang anak-anak ambil itu semua sudah mengarah apa yang sudah kita lakukan tadi dari hasil praktek yang sudah kita lakukan, ya. Ada 2 tabel yang sudah kita teliti, ya. Satu dengan hambatan yang sama, ya. 2 dengan tegangan yang sama, ya. Sehingga menghasilkan data, ya. Data yang dihasilkan itu membuat grafik yang sesuai apa yang sudah anak-anak simpulkan, ya. Bahwa dari grafik data yang sudah kita buat, maka keluarlah kesimpulan, ya. Kesimpulan yang sudah tadi anak-anak bacakan rata-rata itu semuanya hampir benar, yaitu hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan listrik yang diterapkan kepadanya, ya, dan berbanding terbalik dengan hambatannya, ya, tadi yang kita buat. Atau kalau dirumuskan dalam rumusan fisika seperti ini, ya, rumus matematisnya. Nah, anak-anak, ya, hari ini diskusi kita sudah selesai. Apa yang kita buat, ya, kesimpulan sudah selesai. Berarti kita selesai pembelajaran hari ini, ya. Ya. Nah, di samping itu juga, ya, apa guna hukum Ohm ini? Ya. Apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari, ya? Jadi banyak gunanya, ya. Yang pertama misalnya kita dalam memilih kabel. Ya, kabel listrik itu berpengaruh, ya. Kabel listrik harus memilih hambatan yang sesuai dengan arus listrik yang mengalir. Jika hambatan kabel atau terlalu besar, maka akan menyebabkan panas berlebihan dan bahkan dapat menyebabkan kebakaran. Ya, jadi kalau arusnya besar, kecil dia akan kebakaran. Kemudian pemilihan resistor. Resistor yang digunakan untuk membatasi arus listrik dalam suatu rangkaian listrik, resistor dengan hambatan yang sesuai akan membatasi arus listrik agar tidak melebihi batas yang aman. Ya. Kemudian pengukuran arus listrik. Ampermeter digunakan untuk mengukur arus listrik. Ampermeter harus dipasang secara seri dan dengan rangkaian listrik agar tidak mengganggu pengukuran. Kemudian pengukuran tegangan listrik. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Tadi dalam soal itu ada, ya. Voltmeter harus dipasang secara paralel dengan rangkaian listrik yang tidak mengganggu pengukuran.
Ya, jadi pembelajaran kita untuk hari ini mungkin selesai. Ya, apa yang dihasilkan dari diskusi anak-anak itu semuanya juga sudah relatif bagus dan punya gotong royong, kebersamaan, ya, dan juga keberanian untuk menyampaikan pendapat masing-masing itu sudah bagus, sudah baik ya. Nah sekarang di dalam Google Chrome ada tes ya. Ada tes itu silakan dikerjakan waktunya 5 menit ya. Jawab saja, kan pilih ganda A, B, C, A, B, B ya. Sudah? Dan juga ya Bapak kirimkan refleksi untuk guru dan siswa ya. Jadi tolong refleksi itu nanti diisi ya. Sekarang juga tidak apa-apa ya. Nah, tapi nanti diisi ya. Menyangkut pembelajaran kita pada hari ini ya. Tidak mempengaruhi nilai. Ya, silakan saja diisi bagaimana sesuai dengan apa yang sudah anak-anak rasakan ya. Nah, selanjutnya ya di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff berarti anak-anak Bapak kasih tugas. Tugasnya adalah membuat poster tentang hukum Kirchhoff. Ya, jadi poster yang berhubungan dengan hukum Kirchhoff itu dikumpulkan pada waktu kita belajar minggu depan. Oke, untuk hari ini anak-anak pembelajaran kita sudah selesai dan silakan kembali ke bangku masing-masing ya. Silakan kembali ke mejanya masing-masing supaya rapi ya.
Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ya supaya apa yang kita pelajari itu benar-benar dapat bermanfaat bagi kita dan melekat di otak kita, ya. Jadi untuk itu kepada ketua kelas disilakan dipimpin doa. Maka teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, melengkapinya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang.